Oke, selamat siang. Saya ucapkan dari depan stasiun Malang Pintu Timur. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya bersama dengan kereta api Jayabaya. Lebih dari setahun yang lalu saya sudah pernah bikin trip report juga terkait dengan Jayabaya. Waktu itu spesial karena menggunakan rangkaian ekonomi New Generation gitu. Nah, hari ini juga spesial karena saya akan melakukan perjalanan yang sama dengan rute yang sama Malang Surabaya, tapi dengan rangkaian yang berbeda. Masih dengan labelnya New Generation, tapi kali ini dia pakai rangkaian stainless steel yang terbaru gitu. Nah, bagaimana perjalanan saya, ikutin terus. Oke, jadi ini adalah stasiun Malang Pintu Timur. Bangunan baru, yang baru-baru amat sih, udah lumayan lama, tapi dia masih banyak yang lewat di pintu yang lama. Jadi saya lewatnya di pintu yang baru aja, di pintu timur. Oke, karena ini masih lama, kayaknya saya bakal beli makan siang dulu dah. Kita ke Indomaret ya, coba. Oke, jadi tadi saya sudah menyelesaikan buat boarding pass melalui face recognition boarding gate. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat cetak tiket atau nunjukin identitas, jadi bisa langsung scan wajah dan masuk. Tapi tadi saya sempet buat cetak tiket sih, nggak apa-apa buat kenang-kenangan aja gitu. Dan oke, karena ini masih 11.20, masih lebih dari 1 jam, saya mau makan siang dulu sama ya mungkin nanti ibadah. Jayabaya 12.30 dan sekarang masih 11.21. Oke, jadi rangkaiannya sudah tersedia di jalur berapa nih? 4 atau 3 ya? 4 kayaknya. Nah, itu sudah terlihat tuh ada pink-pink, ada warna magenta di sana. Oke, jadi yang berwarna magenta ini adalah rangkaian eksekutifnya. Nah, karena kita di ekonomi, jadi kita akan menuju ke deret yang depan. Nah, ini adalah kereta makan dan restorasinya. Jadi sudah terlihat. Masalahnya kayak ekonomi 3. Oke, terima kasih. Oke. Ini sepertinya adalah rangkaian dari ekonomi 4. Ya, betul sekali. Oh, kita masuk lewat sini aja, kita masuk lewat sini. Oke, dengan rangkaian saya hari ini duduk di 6C. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin kelas ekonomi New Generation stainless steel dari kereta api Jayabaya. Oke, ini mumpung masih belum terlalu rame, ya udah rame sih tapi masih bisalah untuk saya memberikan informasi terkait dengan fasilitas yang tersedia di kereta api Jayabaya ini. Oke, jadi kereta api ini berkapasitas 80 tempat duduk dengan searah perjalanan kereta, jadi udah nggak ada yang jalan mundur. Akan tetapi kursinya bisa diatur buat hadap-hadapan gitu. Misal kalau kita sama keluarga atau sama teman pengen hadap-hadapan, nah bisa tuh buat diputer, ada tuas di bagian bawahnya. Oke. Kemudian
Ini yang paling unik, paling cakep tuh ada panel. Nah ini ada panel informasi, panel pemberhentian stasiun. Kemudian ada televisi informasi yang menampilkan informasi tentang kondektur dan lain-lain. Kemudian buat nomor dari kursinya sendiri sudah menggunakan kayak semacam lampu-lampu LED gini ya. Nah ini beda dengan sebelumnya yang masih menggunakan seperti kayak papan besi gitu. Kemudian di atas terdapat rak kompartemen, ini bisa buat ditaruh buat tas atau buat koper gitu-gitu. Dan jendelanya sudah menggunakan roller blind gitu, jadi udah nggak pakai tirai lagi, jadi kita tinggal tarik tuasnya ke bawah dan kita bisa lebih enak lah, lebih kayak terkesan elegan gitu. Nah untuk space kaki juga lumayan longgar ya buat seorang kelas ekonomi, dan ini menurut aku nyaman. Kursinya juga nyaman, tadi kursinya juga bisa di reclining ya, bisa disandarin gitu. Kemudian ada colokan listrik. Nah colokan listrik ini sudah melayani semua colokan dari berbagai negara. Ini ada berbagai macam bentuk colokan. Kemudian nah ini yang beda nih, dulu kan ada meja kecil kan di atas colokan. Nah akan tetapi di rangkaian Economy New Generation ini dia menggunakan semacam di jendelanya lebih diluasin gitu, ada space yang lumayan lega di situ. Nah itu bisa buat naruh botol dan lain-lain gitu. Oke, jadi saya itu mungkin apa saja. Oh ya, ini kereta ini bernomor seri K3 02449, kereta ekonomi tak berpenggerak, tahun dinas 2024, urutan yang ke-49, Depo Jakarta Kota, JAK gitu ya. Dan ini diproduksi oleh PT Inka Madiun gitu. Dah, apalagi ya? Oh ya, pintu otomatis ya itu. Oh, itu keren banget sih, pintu otomatis yang di sebelum masuk kabin. Kemudian dari pintu masuk yang di depan kereta tadi itu, wah luar biasa. Oke, saya bakal kembali ke singgasana saya di 6C karena ini numpang bentar buat video. Kemudian nanti saya mungkin bakal coba ngasih tunjuk ke restorasinya, dan juga sedikit kita nanti akan melipir ke kelas eksekutifnya yang kayaknya juga nggak beda jauh sih, cuma mungkin beda kursinya gitu. Oke, ikutin terus perjalanan saya bersama kereta api Jayabaya Stainless Steel Economy New Generation. Oh ya, tadi ada yang lupa di mention, jadi ada fasilitas toiletnya dibedakan menjadi dua, toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria dengan warna yang biru dan toilet wanita dengan warna pink atau magenta. Nah ini bedanya juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Untuk toilet wanita bedanya ada kayak tempat buat naruh bayi gitu. Nanti kita coba review toiletnya seperti apa ya. Dan berapa sih harga tiket yang harus dibayar ketika kita mau naik kereta api Jayabaya ini? Jadi buat saya yang jarak pendek banget dari Malang ke Surabaya itu saya dapat harga tiket kelas ekonominya di 55.000, dan kalau kita naik eksekutif itu 65. Sementara buat kalau full trip ke Pasar Senen itu buat kelas ekonomi mulai dari 450.000 dan kelas eksekutif dari 650.000 gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan preferensi teman-teman buat punya opsi lain kalau mau naik kereta yang super nyaman, yang anak emas underrated lah gitu, yang kelasnya bagus, nyaman, tapi dengan harga yang ya worth it lah. Ini menurut aku memang termewah dan yang termahal di rute Malang Jakarta. Jadi ini untuk toiletnya, kita coba masuk ya teman-teman. Oh, gimana nih? Oke, jangan lupa kunci pintu. Oke, jadi ini standar toilet duduk pada pria. Kemudian di sini ada tempat buat naruh barang, mungkin bisa. Kemudian ada cermin, ada tisu, kemudian ada buat cuci tangan. Berfungsi dengan baik, dan ini nih yang bikin unik, ada foot washer buat nyuci kaki. Jadi buat teman-teman muslim ini sangat bermanfaat buat kalau kita mau wudhu gitu. Jadi bisa nih kita cuci kaki di sini gitu. Jadi wah, ini benar-benar mantap sih fasilitasnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jadi yang otomatis itu bukan cuma dari pintu sebelum masuk kabin tadi, tapi ini pintu ketika kita keluar ini juga otomatis gitu. Ini bisa kita klik secara manual. Nah ini bisa kita buka tutup sendiri menggunakan tombol ini, nanti akan coba saya contohkan. Dan juga kalau bisa digerakkan oleh operator dari kereta gitu. Jadi kalau biar nggak nutup satu-satu, kita ada tombol gitu sepertinya di ruang kontrol buat nekan kalau keretanya udah mau berangkat atau keretanya mau sampai tujuan gitu. Jadi tinggal dibuka tutup aja yang lebih
biar lebih cepat, biar lebih efisien. Wah, tombol menutup pintu otomatis ya. Yang bagian luar. Oke, bisa dibuka juga. Di sebelah sini sepertinya ini adalah rangkaian kereta api Gajayana dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi dia rutenya Malang via Yogyakarta, kemudian Purwokerto, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir. Ini mahal juga nih, kereta mahal juga nih, tapi dia masih pakai rangkaian stainless steel generasi yang pertama. Ya nggak apa-apa sih, lebih mending daripada Brawijaya yang 2016 yang apa, kemblodak kata orang gitu. Nah ini udah lumayan lah. Jayabaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 8 menit. Kami ingatkan kembali. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Lawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lawang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Mari kita intip restorasinya. Di sini ada musola, jadi buat teman-teman yang muslim bisa melaksanakan sholat di sini. Nice. Karena jika video lumayan, jadi saya putuskan bahwa beli satu pen hangat, pen kopi buat menemani perjalanan kita yang sekitar 1 jam lagi.
Karena satu stasiun lagi, mari kita intip dulu kelas eksekutif sebelum meninggalkan kereta ini. Nah, bisa dilihat itu adalah interior dari kelas eksekutif. Tidak berbeda jauh untuk masalah kabin. Nah, ini yang berbeda sepertinya hanya di bagian kursi. Di sini ada kayak lampu-lampu yang kebanyakan mewah. Kayak ini ada yang berbeda sama ada fasilitas footrest di tiap kursi. Kurang lebih kayaknya sama lah ya. Oke, kita kembali ke kereta makan lagi dan bersiap turun di stasiun Surabaya. Sebentar lagi akan tiba di Surabaya Gubeng dan mari kita kembali ke kursi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Surabaya Gubeng Station. Oke, arrived in Surabaya. Langsung disambut dengan hawa panas. Wah, ramai sekali nampaknya kayak yang mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng ini. Nah, Jayabaya ini akan melanjutkan perjalanannya melintasi jalur utara menuju ke Pasar Senen. Jadi di sini dia bakal berhenti di Surabaya Pasar Turi, kemudian di Semarang Poncol atau Tawang ya. Semarang Poncol, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Oke, ini exitnya mana ya bro, by the way? Sembilan 40 dan 35 sudah diumumkan. Itu tandanya Jayabaya siap untuk kembali diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Jadi di jalan bakal kangen sih.